itu berkewajiban. Artinya ketika sudah ada yang melakukan, yang tidak melakukan itu sudah tidak dosa. Memandikan sudah saya sampaikan. Sekarang adalah bagaimana mengkafani. Bagaimana mengkafani? Mengkafani jenazah itu adalah wa akmaluhu aqallul kafani thawbun ya'ummuhu. Paling sedikitnya mengkafani jenazah itu adalah satu lembar baju, satu lembar kain, ya'ummuhu kang meratani thawbhu ing mayit. Paling sedikitnya mengkafani jenazah itu adalah satu lembar kain. Pokoknya satu lembar kain itu bisa menutupi seluruh anggota badan jenazah. Ketika jenazah itu bukan jenazah orang yang sedang berihram, itu adalah sudah cukup. Satu lembar jenazah, satu lembar kain. Jadi bukan suatu keharusan, bukan suatu bahwa ketika kurang dari 3 itu tidak sah, bukan. Karena paling sedikit ketika umpamanya memang betul-betul tidak mampu, umpamanya tidak ada yang untuk pakai mengkafani itu, ya tentunya sudah cukup pakai satu lembar kain itu. Itu sudah cukup. 2 lembar, 3 lembar itu adalah suatu kesempurnaan. Jadi walaupun umpamanya panjenengan tidak usah bikin suatu masalah ketika ada orang umpamanya mengkafani jenazah, ngolesi jenazah atau mengkafani jenazah itu hanya pakai satu lembar. Karena memang paling sedikit mengkafani itu adalah satu lembar kain. Yang penting sudah menutupi semua aurat jenazah, menutupi semua anggota badan jenazah, itu sudah cukup. Namun wa akmaluhu utawi luwih sampurnani kafan lirijali bagi wong lanang salah sulafaifa iku 3 pira-pira lapis. Sempurnanya mengkafani jenazah itu adalah bagi orang laki-laki yaitu 3 lapis atau 3 lembar kain. Itu sempurna. 3 lembar kain itu sempurna. Itu bagi laki-laki. Bahkan ketika lebih dari 3 lembar itu maka nanti dianggap mubadir, berlebihan. Jadi walaupun kaya bagaimanapun, walaupun kaya, hartanya banyak, ya sudah yang paling sempurna, paling banyak kafan itu adalah ulesi mayit itu adalah kainnya mayit itu hanya 3 lembar. Ini menjadi bahan ibarat bagi kita semua bahwa walaupun harta kita banyak, semasa hidup kita kaya, yang kita bawa mati, yang kita pakai ya hanya 3 lembar itu. Baju yang sedemikian banyaknya di lemari ditinggal, gak dibawa. Panjenengan yang cari tukang jahit ke sana kemari, tidak ada yang pas, tidak ada yang bagus. Ketika nemu tukang jahit yang mahal, yang penting epas, sampian kejar, sampian cari, itu semua ditinggal. Ketika mati hanya 3 helai kain itu yang panjenengan akan bawa. Seperti itu. Jadi walaupun kaya bagaimanapun panjenengan hartanya banyak sampai 7 turunan tidak habis hartanya, panjenengan mau pakai 10 lapis itu malah berlebihan. Atau panjenengan mau pakai sutra, haram malah kalau laki-laki. Jangan. Itu hanya kain biasa itu. Ya, kain biasa itu. Itu 3 lapis kalau laki-laki.
Jadi kalau laki-laki apa ya, tidak ada istilah baju, tidak ada istilah sarung, tidak ada istilah celana. Itu kalau laki-laki 3 helai kain itu sudah cukup. 3 helai kain itu sudah cukup. Biasanya terus kalau umpamanya itu kurang lebar umpamanya adanya kain yang dipakai mengkafani itu kurang lebar, terus umpamanya dijahit umpamanya untuk melebarkan itu tidak masalah. Karena umpamanya kan kadang yang untuk sedekapnya itu untuk tangannya itu kadang kan kain itu tidak nyampe kain yang ada yang dari pabrikan itu biasanya kalau bukan double ukuran kainnya itu tidak nyampe. Itu lebarnya itu ditambah, dijahit itu tidak masalah untuk supaya di sedekapan itu cukup. Dianu semua, dijahit semua sampai ke bawah, dari atas sampai ke bawah, iya tidak masalah. Atau dijahit hanya di yang lurus di sedekapannya itu yang ditambah, itu juga tidak masalah. Terus masalah warna kain kafan yang akan dipakai untuk sunnahnya adalah putih. Kalau memang umpamanya tidak ada yang putih, sudah nyari tidak ada semua, ya pakai hitam ya tidak masalah. Pakai hitam ya tidak masalah, pakai merah ya tidak masalah. Umpamanya saking fanatiknya ke PDI terus mau pakai putih itu hanya sunnah, sebatas kesunahan. Kita pakai putih. Mau pakai merah, mau pakai coklat, mau pakai kuning. Kalau memang sudah tidak ada nyari yang putih, panjenengan juga tidak masalah. Tidak masalah. Jangan dipersoalkan ketika panjenengan hadir ke orang mati, terus jenazahnya dibungkus pakai kain warna kuning umpamanya. Udah sah dah, tidak masalah. Putih itu hanya sunnah. Jadi 3 lembar kain ini loh. 1, 2, 3. Hanya ini. Cuma gini toh, kalau laki itu gampang. Kalau laki itu gampang. Cuma 3 lembar kain ini toh. Ya, ini 1, 2, 3. Udah. Terus harus ditali. Talinya itu tidak terhitung, tidak termasuk hitungan yang 3 lembar ini. Tali itu adalah sempurnanya 5 di kaki, terus di lutut, terus di bawah perut, terus di tangan, terus di kepala. Buncirnya itu apa namanya itu? Pocongnya itu yang dicari-cari sama orang. Ya kalau di daerah yang rawan-rawan itu ditunggui biasanya jenazah itu takut diambil pocongnya. Kalau di kampung Jawa sampai dibuang-buang pocong. Ya di kuburan kampung Jawa itu dibuang-buang. Untuk ukuran ini tergantung dari jenazahnya. Artinya tidak ada ukuran pasti harus 2 meter. Kalau pasti harus 2 meter, kalau mayatnya 3 meter. Jadi tergantung dari panjang pendeknya jenazahnya. Panjang pendeknya jenazah, lebar ya juga tergantung dari ininya. Yang penting nutupi, itu sudah cukup. Jangan sampai kurang. Nanti setelah diginiin terus di sininya tidak ketutup karena kurang lebar kainnya. Dilebarin saja. Dijahit. Kalau saya bikin, kalau di kampung Jawa itu tempat saya itu memang sudah bikin. Ini umpamanya dikira kurang lebar umpamanya ya. Kita pikir kurang lebar. Ini satu kain dipotong.
Dipotong gini saja, dikajai. Gini. Ya, jadi jadinya kan lebar. Terus satunya dipotong, dikajai juga yang di sini. Jadi lebar tadi. Jadi itu sudah mencukupi. Kita sudah tidak khawatir untuk kurang seperti itu. Gitu. Pakai celana Ustaz Kalau cowok tidak usah pakai celana, tidak masalah. Cukup 3 itu saja. Udah cukup. Kalau umpamanya pakai celana, ya tidak masalah. Kalau mau dipakai celana, umpamanya tidak masalah. Tapi aturan ini sudah wa akmaluhu, sudah paling sempurnanya adalah 3 helai itu sudah cukup. Itu kalau laki-laki. Ya. Jadi gampang, mudah kalau laki-laki. Terus walil mar'ati khamsu lafa'ifah. Lan iku kaduwe wong wadon khamsu lafa'ifah iku 5 lapis. Komisun kelambi, wa khimarun lan kerudung, wa izarun lan tapi. Apa tapi? Bahasa Jawa saya. Saya pakai bahasa Jawa kalau ngerti. Kalau perempuan jumlahnya lapisnya itu adalah bukan jumlah lapisnya, tapi tetap 3 lapis, cuma di lapis yang ketiga ini akan dipotong menjadi 3 potongan. Ini 2 lapis kan? Itu 2. Terus di lapis yang ketiga ini dipotong itu. Dipotong 1 untuk baju, 1 untuk baju. Yang satunya untuk kerudung, yang satunya adalah untuk sarung. Ini tinggal panjenengan bisa ngeliat ya? Bisa sendiri Pak. Ini 2 lapis, terus 1 di kepala untuk kerudung, yang kedua di antara nutupi pusar dan sampai lutut. Ini adalah baju. Terus yang ketiga adalah sarung. Jadi 1 lapisnya ini dibagi menjadi 3. Jadi berarti kalau kita bicara lembar, kalau perempuan ini ada 5 lembar. Ada 5 lembar. Tapi lapis yang ketiga, lapis paling atas ini dibagi 3. Dibagi 3. Ini kerudung, kerudung itu seperti ini. Terus kalau baju ini begini. Anginnya. Cara bikin baju, sampai tidak perlu ke tailor Elba. Beda di saat masih hidup. Kalau masih hidup cari tailor kemana-mana, ya. Tapi kalau sudah mati tinggal gini dok bajunya sampai. Cara lipatnya ini. Terus ini digunting. Ya, di pojoknya digunting. Nah, ini kan sudah. Ini untuk apa? Di tempatnya kepala. Terus yang di atas, ini digunting. Sudah gini dok. Tolong ada yang megang ini. Saya megangnya Ustaz. Di teori sambil praktek ya. Bu, bicara ini. Ini mamanya ya.
Itu Nah, ini yang masuk ke kepala, ini masuk ke leher ya. Oh ini seperti ini, ini kan ini sudah cukup. Begini bajunya, ini kerudung, ini kerudung. Nah, seperti itu. Ya terus ini sarung, ini sarungnya. Sudah cukup. Seperti itu. Ini kan kalau yang perempuan. dibawa berarti 4 lapis. Ya, Dua, tiga, sama itu 5 sama yang di atas. Iya. Makanya ini 2, bawahnya. Ini yang lebar, yang panjang, yang kerusan dari atas ke bawah ini kan dua lembar. Terus yang paling atas ini 3 apa ya? 3 potong maksudnya, 3 potong kerudung, baju, sarung. Oke, paham tak? Biasanya ada aqua kecil biasanya. Iya. Kalau aqua kecil, itu. Nah, nih momennya jenazahnya ini. Nah, ini seret. Nah, ini kan. Ini tinggal gini. Nah, ini baju, ini kerudung, ya. Ini kerudung. Terus ini adalah sarung. Bisa ya bikin baju ini bisa. Insyaallah. Gini kok. Sudah jadi baju. Tidak perlu cari tailor atau tailor. Ini sudah apa ya? Ini sudah apa ya? 3 lembar, 3 potong, 5 potong. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini kalau perempuan. Jadi kalau lil mar'ati komisun, terus wa khimarun wa izarun. Bagi perempuan itu ada kerudung, ada baju, ada sarung. Seperti itu. Oke. Jadi tapi jumlahnya saya ulang lagi, jumlahnya adalah tetap 5 lah. Tetap 3 lapis. 3 lapis kain. 3 lapis kain. Cuma yang paling atas, yang paling dalam itu dipotong menjadi 3. Paham nggih? Kalau laki-laki tidak ada potongan itu. Kalau laki-laki tidak ada potongan seperti itu, langsung gampang kalau laki-laki itu. Kalau laki-laki itu kan apa ya paling gampang kan. Tidak ruwet. Kalau laki-laki itu tidak ruwet. Yang apa ya? Cukup walaupun masih hidup laki-laki itu ya songkok baju sarung ya sudah berangkat. Iya, kalau perempuan masih. Oke, itu apa ya mengkafani. Apa ya membungkus kafan itu bahasa Arab. Membungkus jenazah sempurnanya adalah 3 lapis. Paling sedikitnya adalah 1 lapis. Itu kalau memang sudah tidak punya apa-apa sama sekali, kecuali kalau umpamanya disedekoi oleh orang lain bersedekah untuk mayit itu supaya pakai kain kafan yang ya tidak masalah. Dah. Terus sekarang kewajiban yang ke-3 apa? Nyolati. Iya itu tidak masalah. Dipakai kapas saja tidak masalah. Ya, pakaiin kapas. Umpamanya di sininya, umpamanya yang ditutup pakai kapas. Umpamanya. Ini kita hanya kan menerangkan apa? Kafan itu ya sempurnanya seperti itu. Artinya ya tidak secara detail yang harus ada kapas begini. Kalau umpamanya mau pakai kapas, dikasih kapas tidak masalah. Tidak masalah. Umpamanya tidak dipakai kapas, umpamanya itu juga tidak masalah. Yang penting kewajiban kita adalah mengkafani, bukan mengkapasi. Ya memang biasanya ini yang apa ya yang lubang-lubang ini ditunduk itu ya tidak masalah itu. Tidak masalah pakai kapas itu. Umpamanya kalau memang
umpamanya tidak punya sama sekali, orang yang meninggal itu umpamanya tidak punya tirka, tidak punya apa yang mau beli kapas, umpamanya ya sudah, tidak masalah tidak pakai kapas. Yang penting sudah dikafani, itu sudah selesai. Kalau pakai kapas nanti juga ada masalah, yang bagus untuk nutupi lubang-lubangnya. Oke. Terus sekarang nyolati jenazah itu juga suatu kewajiban karena begini, banyak orang-orang yang beralibi mengatakan bahwa kewajiban orang yang hidup kepada jenazah itu hanya empat, hanya satu memandikan, 2 mengkafani, 3 nyolati, 4 menguburkan. Tidak ada mendoakan dan bertahlilan. Ada yang seperti itu. Tidak ada kewajiban orang yang hidup itu tahlilan, mendoakan, itu tidak ada. Sudah jelas kewajiban itu hanya 4. Jangan salah Ibu. Kewajiban kita yang ketiga ini adalah menyolatkan. Sholat itu adalah bahasa, arti secara bahasa, sholat itu adalah doa. Sholat itu adalah doa. Bahasanya, arti bahasa dari sholat itu adalah doa. Terus di dalam sholat itu, nyolati jenazah itu setelah takbir ketiga, itu adalah yang dituntunkan oleh Rasulullah adalah doa untuk jenazah. Kalau memang tidak boleh kita mendoakan jenazah, berarti tidak akan Rasulullah itu memberikan tuntunan ketika sholat jenazah di takbir yang ketiga itu adalah doa untuk jenazah. Karena setelah takbir ketiga itu adalah doa untuk jenazah. Ya, doa untuk jenazah, doa untuk mayit. Berarti dengan demikian kita berdoa untuk mayit itu adalah boleh, dan doa untuk mayit itu adalah nyampe. Itu loh. Kalau tidak, Rasulullah tidak akan memberikan pelajaran tuntunan seperti itu. Loh, itu bukan yang tidak boleh ya itu. Kalau dijawab seperti itu, yang tidak boleh tahlilan yang tidak boleh. Siapa bilang tidak boleh? Apakah di dalam tahlilan itu apa isinya minum? Apa isinya judi? Wong tahlilan itu isinya baca Quran. Ya, baca Quran. Terus Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, terus zikir la ilaha illallah, la ilaha. Apa itu tidak boleh? Hal yang seperti itu. Loh, berkumpulnya itu, berkumpul terus dikasih air, dikasih makan, itu mau bendir. Lah itu sedekah. Apa sedekah tidak boleh? Gitu loh. Apa sedekah tidak boleh? Sedekah itu boleh. Terus sedekah kepada mayat yang tidak boleh. Ya memang kalau sedekah kepada mayat tidak boleh, tidak diterima. Sudah mati. Tidak akan diterima, dan karena sudah mati dia tidak menerima karena sudah mati. Tapi maksudnya kita bersedekah, keluarga itu bersedekah, yang pahalanya kita tujukan kepada yang mati. Seperti itu Ibu. Sudah macam-macam. Karena apa? Karena memang yang saya bacakan tadi itu kemarin itu adalah kewajiban orang yang hidup untuk orang yang meninggal itu hanya 4. Tidak ada di situ adalah mendoakan, tidak ada. Tapi jangan salah, yang ketiga itu adalah nyolati. Nyolati itu intinya adalah kita mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tuh, kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Bu ya, kalau perempuan, kalau jenazahnya itu perempuan pakai itu domir, kata orang belajar sorob nahu. Itu domir yang perempuan. Itu kalau banyak Kalau Kalau umpamanya yang disolati itu banyak, 3 lebih itu sudah terkategori banyak. Kalau tatanan bahasa Arab banyak itu jamak itu 3
lebih. Kalau Inggris 2 itu sudah jamak. Sudah banyak. Tuh. Jadi kalau banyak umpamanya Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihim wa'fu anhu. Seperti itu. Itu doa untuk jenazah. Terus kalau yang disedekahkan itu apa nyampe? Pahalanya adalah nyampe kepada yang meninggal. Nyampe. Apa dasarnya? Rasulullah pernah bersabda, malai panjenengan kewajiban ini berarti tetap 4, cuma di yang ketiga itu adalah ada doa. Kata Rasulullah, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan. Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan. Demi Allah yang ngutus saya menjadi nabi. Ma min abdin razaqahullahu malan illa kana ma'i. Razaqahullahu malan summa ma min abdin razaqahullahu malan summa birra liwalidayhi illa kana ma'i fil jannah. Seorang laki-laki, seorang hamba Allah yang dikasih kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, summa birra walidayhi illa kana ma'i fil jannah. Kemudian harta yang dikasih oleh Allah itu dipakai berbuat baik untuk kedua orang tuanya, illa kana ma'i fil jannah, kecuali orang itu akan bersama saya nanti di surganya Allah, kata Rasulullah. Faqala rajulun, ada seorang laki bertanya, ada seorang sahabat, ya Rasul, illam yakun lahu walidani mada yaf'al. Kalau dia tidak punya orang tua, orang tuanya sudah meninggal, mada yaf'al, apa yang akan diperbuat oleh orang itu dengan harta yang diberikan oleh Allah itu? Apa yang akan dilakukan? Kata Rasulullah, falyatasaddaq anhu. Sedekahkan yang pahala dari sedekah itu anhuma ditujukan kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Oke? Seperti itu. Disedekahkan. Makanya itulah kadang yang kita tidak pahami ketika orang-orang menyatakan itu sudah kewajiban. Bukan kewajiban bagi kita, karena kewajiban bagi kita yang hidup itu hanya 4 perkara, padahal yang ketiga itu adalah nyolati. Di dalam nyolati itu intinya adalah doa untuk jenazah. Arkanu sholatil janazati, rukun sholat jenazah itu sab'atun, itu ada 7. Kalau kita belajar rukunnya sholat waktu itu adalah rukun itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Ketika tidak dilakukan maka tidak sah. Al awalu, yang pertama an-niyatu. Yang pertama niat. Yang pertama niat. Niat sholat jenazah. Tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Niat sholat jenazah itu usolli, kalau laki-laki, ala hadal mayyiti. Hada. Kalau laki-laki hada ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Kalau tidak bisa nulis Arabnya ditulis Latin, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau tidak bisa Latin, tidak bisa Arab, hafalin. Oh bisa. Saya niat nyolati jenazah, jenazah ini, jenazah perempuan.
jenazah laki-laki. Kalau perempuan, hadanya itu diganti hadihi. Hadihi, hadanya itu diganti hadihi. Berarti kalau hadihi itu berarti mayitnya perempuan. Mayitnya perempuan. Ini harus bisa jenengan. Nanti kalau oleh Allah dipanggil untuk umroh, ibadah umroh panjenengan nanti di sana kalau sudah sholat 5 waktu itu, baik di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, itu panjenengan dianjurkan untuk melaksanakan sholat jenazah, karena di sana itu setiap waktu itu pasti ada orang meninggal. Dan itu jarang, yang 1, 2 itu jarang, yang sering itu banyak, 3 lebih. Karena panggilannya, seruannya kalau tahu kalau bahwa itu adalah 3 atau lebih, artinya banyak. As-salatu 'alal amwat yarhamukumullah. Itu berarti kalau amwat itu berarti orang mati banyak. Salat untuk jenazah orang mati banyak. Itu berarti panjenengan harus pakai home. Terus bagaimana niatnya? Saya niat sholat seperti sholatnya imam, itu bisa ada apa-apa? Ya. Saya niat sholat seperti sholatnya imam, itu tidak masalah. Saya niat sholat seperti sholatnya imam, berarti nyolati jenazah yang banyak itu. Berarti umpamanya kayak nyolati mayit sholat ghaib, bisa ibu. Sholat ghaib itu bisa. Apa sholat ghaib? Sholat ghaib itu sholat jenazah yang jenazahnya tidak ada di depan kita, tapi di jauh. Umpamanya ada di Jawa. Kita nyolati dari sini. Itu namanya sholat ghaib. Sholat jenazah ghaib. Makanya kan sering kalau Jumatan itu ada salah satu pengurus, orang tuanya pengurus masjid itu meninggal di Jawa. Ketika Jumatan minta untuk disolati ghaib. Setelah sholat Jumat, sholat ghaib. Boleh, tidak masalah. Ya? Niatnya, imamnya yang niat sholat ghaib, panjenengan yang jadi makmum, saya niat sholat seperti sholatnya imam, tidak cukup seperti itu, gampang kok, tidak susah. Allahu Akbar. Takbir pertama itu, setelah takbir pertama, maka rukun yang kedua, arba'at takbiratin. Rukun yang kedua, rukunnya sholat jenazah itu adalah 4 kali takbir. 4 kali takbir. Rukun yang ketiga asalisu al-qiyamu alal qadir. Rukun yang ketiga berdiri bagi orang yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Tuh, kalau tidak mampu berdiri boleh duduk. Boleh duduk. Al-qadir itu bagi yang mampu untuk berdiri. Jadi hanya arba'at takbiratin fardhu kifayatin. Ada 4 takbir, itu rukunnya. Jadi tidak ada rukun sujud, tidak ada rukun ruku, tidak ada rukun i'tidal, bukan seperti sholat biasa itu. Tapi sholat jenazah ini hanya rukunnya 4 kali takbir. 4 kali takbir ibu. Jadi Allahu Akbar. Takbir pertama Fatihah. Allahu Akbar. Takbir kedua adalah baca sholawat. Baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teruskan sampai sholawat Ibrahimiyah. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim. Bil alamin Hamidu. Tapi jangan salah. Nanti sampai Hamidu maju. Hamidu maju terus salam. Apa ya, kayak sholat biasa, tahiyat akhir. Jadi takbir kedua itu Allahu Akbar, baca sholawat kepada Nabi, terus dilanjutkan sholawat Ibrahimiyah sampai Hamidum Majid itu. Terus setelah itu takbirlah lagi Allahu Akbar. Takbir ketiga apa? Baca doa. Baca doa untuk mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Baca doa untuk mayit. Allahumma Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu. Pokoknya doa untuk mayit. Ya paling gampang yang tadi itu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Takbir keempat Allahu Akbar.
salam. Salamnya ya di saat berdiri itu. Di saat berdiri itu langsung salam setelah takbir keempat. Jadi tidak ada rukuk, tidak ada i'tidal kalau sholat jenazah ini. Disampaikan walaupun siapapun yang meninggal, walaupun bapaknya, walaupun anaknya, itu tidak ada rukun rukuk atau i'tidal. Tetap sama semua. Siapapun yang kita sholati, sholat jenazah itu adalah 4 kali takbir, itu adalah rukun. Jadi karena ada cerita seorang anak pondokan di pondok tidak pernah ngaji. Tidak pernah ngaji. Setiap orang tuanya mau ngirim nyambangi karena sudah saking lamanya di pondok, tapi tidak ngaji-ngaji, cuma mainan dok. Ketika orang tuanya nyambangi ke pondok, dia ngumpulin teman-temannya. Yuk, seakan-akan dia menjadi ustaz. Buka kitab, teman-temannya itu mendengarkan. Pas orang tuanya datang, anak saya jadi ustaz. Nah, saya jadi guru di pondok, udah seneng orang tuanya. Pas waktu itu ada pamannya meninggal. Pamannya meninggal, disusul ke pondok, disuruh pulang karena pamannya meninggal. Nyampe ke rumah, lama datangnya dari pondok nunggu ustaz ini, dari pondok nunggu ponakan yang jadi ustaz di pondok ini lama. Kiai-kiai kampungnya itu semua nungguin. Tapi kiai-kiai kampungnya itu sudah nyolati duluan karena lama yang nunggu ponakan yang dari pondok ini. Sudah nyolati duluan. Setelah datang ponakan yang ustaz dari pondok ini, langsung kata kiai-kiainya itu, silakan nyolati yang lain sudah selesai, ini sudah mau dikubur. Sudah nyolati sendirian. Lama sekali nyaru. Kiai-kiainya ini bingung. Ya, sholat jenazah, rukuk, sujud. Tapi ya diem aja, artinya dibiarin sampai selesai. Assalamualaikum. Setelah selesai, akhirnya kiai-kiai kampungnya itu datang. Ustaz, ini kenapa kok ada sujudnya ya? Terus dia tidak kalah akal, dia bilang, oh iya, ini karena yang meninggal paman. Ini karena yang meninggal ini paman. Seandainya bukan paman, tidak ada sujud dan rukuknya. Ini salah. Jadi walaupun paman, walaupun siapa, ya rukunnya sholat jenazah itu niat berdiri 4 kali takbir seperti itu. Belum di takbir yang pertama Fatihah, takbir yang kedua sholawat, takbir yang ketiga doa untuk mayit, takbir yang keempat langsung salam, tidak masalah. Oke? Bisa. 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 Saya niat sholat seperti sholatnya imam, bisa. Kalau seperti itu. Panjenengan kan tidak tahu umpamanya saya niat sholat seperti sholatnya imam. Atau kalau sampai bisa usul di ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayatin makmuman lillahi ta'ala. Dan buat makmumnya bacaannya sama. Oh, sama. Sama. Kalau jadi makmum bukan diem, sama dengan imam. Setelah takbir pertama Fatihah, ya, takbir kedua sholawat, takbir ketiga doa untuk jenazah, takbir keempat oke. Bisa ya? Belum pernah. Pernah tadi juga suruh nyolati saya nggak mau karena masih ada bapak-bapak. Oh iya. Kalau masih ada bapak-bapak biasanya ya bapak. Oke, kalau memang sudah nggak ada sama sekali baru perempuan. Itu dah saya lawan. Kan masih ada bapak. Boleh ikut. Boleh. Kalau mamanya mau ikut Kalau nggak boleh. ada mau ikut boleh. Ya kayak nyolati di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kan boleh. Kan ada bapak-bapak itu boleh, tidak masalah. Oke. Kan enak nanya. Biar nggak kere-kere. Oke. Boleh, tidak apa-apa. Iya bisa. Mau tanya Ustaz. Ya. Seandainya kita lagi menjalankan
Itu hukumnya makruh, ya. Ya. Makruh saja, hukumnya makruh. Tahu definisi makruh? Tahu. Apabila dikerjakan tidak apa. Kalau ditinggalkan mendapat apa. Jadi lebih baik ditinggalkan. Lebih baik sama dengan halnya kita ziarah kubur itu kalau lagi halangan masuk. Lebih baik lebih menipis saja. Kapan ziarah lagi? Biasanya Al-Hasanah ini kalau hampir-hampir pemilu ini biasanya gratis. Belum selesainya. Belum ada. Itu anunya Ibu, karena saya sudah lama di Al-Hasanah ini Bu ya. Dari tahun berapa? Jangan dihitung caranya itu. Mudah-mudahan panjang umur. Mudah-mudahan panjang umur, masih terus bersama kita ngaji. Nanti kita praktek ya, kita praktek apa ya? Yang keempat kewajiban kita ini mengumpulkan itu nanti sekalian saya nanti akan sampaikan ketika saya praktek. Karena biasanya kalau mengumpulkan itu biasanya orang laki, walaupun yang meninggal itu perempuan, biasanya yang mengumpulkan itu laki-laki. Kalau sudah tidak ada orang laki-laki sama sekali, orang perempuan turun tangan, karena itu adalah kewajiban. Seandainya nggak ada laki-laki, itu bukan bapak. Harus dijaga di mana? Ya dosa semua Bu kalau tidak ada sama sekali yang melakukan 4 hal itu, karena itu fardu kifayah. Harus dikubur itu apa ya? Yang penting mengubur itu adalah bisa mendekat terhadap baunya jenazah. Karena baunya jenazah itu sudah ukuran dalamnya ya tidak ada ukuran yang pasti. Yang jelas apa? Sak deg-deg lan sak pengawe itu kalau di dalam kitab itu sak deg-deg lan sak pengawe. Sak deg-deg itu apa ya, ukuran orang yang muktadil. Muktadil itu menjono, artinya tinggi besar, bukan terlalu pendek, bukan terlalu tinggi, sedang dan sak pengawe segini. Ini adalah ukurannya. Tapi kalau umpamanya tidak bisa sedalam itu umpamanya, ya tidak masalah. Yang penting sudah bisa menjaga baunya mayat. Kayak di kampung Jawa, itu segini. Iya, di kampung Jawa itu segini. Di Jalan Maluti itu hanya segini. Apa ya? Karena sudah tidak bisa didalamkan lagi. Karena di bawah itu sudah ada jenazah. Kadang turun apa ya? Itu sudah injak jenazah. Kadang kalau gali itu kadang dari sini itu ada kaki, kadang di bawah itu ada kepala. Penuhnya di kampung Jawa itu di Jalan Lauti itu penuh sekali sampai tidak bisa dipindah. Bagaimana kalau seperti itu? Ya sudah, kenapa? Karena istilahnya alhamdulillah sudah apa ya, tidak bau. Di kampung Jawa itu walaupun tidak dalam itu tidak ada bau. Entah kenapa, karena memang umpamanya tanahnya atau kenapa tanahnya debu, katanya karena tanahnya itu debu, itu tidak bau. Walaupun baru orang meninggal. Tapi kalau ke atas, tapi kalau umpamanya kayak kemarin itu saya kuburkan orang. Ini yang digali. Terus apa ya? Di sini ini kuburan baru. Udah, terus ada lubang ke sini, apa ya, kena lubang baunya luar biasa. Itu kalau di dalam, kalau keluar kalau tidak digali seperti itu ya. Nah, selama ini setiap hari saya ke kuburan di Jawa itu tidak ada cerita bau mayat itu tidak.
Masih perlu praktek enggak? Masih perlu praktek enggak? Sebaiknya begini Bu, ada 4 hal kata Rasulullah, ada 4 perkara yang harus disegerakan, Salah satunya diantaranya adalah jenazah segera diselesaikan. Segeranya itu sampai kapan? Tidak ada batasan, tapi yang jelas ukuran segera itu ukuran menurut tradisi, menurut ukuran adat kebiasaannya di situ. Kalau umpamanya sampai 1 hari itu sudah terkategori lama, menurut itu ya termasuk lama seperti itu. Tapi kalau umpamanya tidak sampai setengah hari umpamanya, biar saudara teman-teman bisa nyolati takziah itu tidak masalah. Tapi kadang orang itu salah kaprah untuk melamakan jenazah tidak segera dikubur, kadang karena nunggu saudaranya dari mana jauh sampai 2 hari, sampai 1 hari, itu kasihan jenazahnya. Lebih baik disegerakan. Juga walaupun ditunggu kadang nyampenya bukan mendoakan, bukan nyolati, tapi hanya nangis. Hanya nangis. Ngapain? Kan lebih baik itu nangis nanti ya suruh kuburan kan. Jadi tidak mendoakan tapi hanya nangis. Itu kadang seperti itu. Disegerakan saja. Kalau memang mayat itu jenazah baik, kalau jenazah baik, insya Allah dengan meninggalnya itu akan ada orang datang banyak, nyolati banyak, insya Allah. Karena ada satu riwayat hadisnya Nabi begini, ketika orang meninggal itu yang menyolati itu lebih dari 40 orang, itu insya Allah akan diampuni dosanya. Hanya berdiri diampuni dosanya. Kadang orang salah kaprah. Maksudnya hadis seperti itu adalah ketika meninggal ya sudah tanpa direkayasa, memang orang datang untuk mendoakan. Kadang direkayasa supaya banyak orang yang nyolati, mati hari Kamis siang ditungguin sampai ke Jumat supaya disolati. Orang banyak ketika sholat Jumat. Ini salah kaprah seperti itu. Oke. Jadi kalau memang itu orang baik dan akan banyak orang yang nyolati, insya Allah toh walaupun tidak ditunggukan sampai 2 hari ke sholat Jumat, insya Allah juga sudah akan banyak orang yang nyolati. Seperti itu. Oke. Mudah-mudahan kita masih banyak. Kita masih dipanjangkan umur. Mudah-mudahan kita masih, tapi panjang umur yang bermanfaat, panjang umur yang barokah, panjang umur tapi nyakiti tok tetangganya. Oke, panjang umur yang barokah, panjang umur yang manfaat. Oke, mudah-mudahan kita masih terus bisa ngaji, bisa beribadah kepada Allah, sehingga hasil dari ibadah dan ngaji kita ini akan dijadikan bekal ketika kita nanti menghadap akhirat Oke. Tidak tahu kapan kita meninggal itu sama-sama tidak tahu. Apa sampean duluan, apa saya duluan, sama-sama tidak tahu. Ya, apa sampean duluan, silakan. Oke. Pun ada pertanyaan lagi? Ustaz. Oke. Tadi kan rukun sholat jenazah itu ada 7. Ya, tidak dilanjut Bu masa ya. Rukunnya. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, empat takbirat. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Yang empat membaca Fatihah. Membaca Fatihah di takbir pertama.
Terus yang kelima membaca sholawat kepada Nabi. Terus itu rukun itu. Yang keenam doa untuk mayit setelah takbir ketiga. Yang ketujuh salah. Oke, ampun lengkap. Sudah Bu, tidak ada lagi pertanyaan. Untuk minggu depan mungkin saya tidak bisa. Ditunda Ibu ya, minggu depannya lagi. Mohon maaf. Karena minggu depan saya ada acara ponakan lagi politik. Ditunda. Minggu depannya lagi. Minggu depan ini kan tanggal 3 ya. Tanggal 3. Berarti tanggal setelah tanggal 3. Nah, itu mohon maaf karena itu urusan keluarga. Saya takut dimarah mertua. Tolong ibu-ibu ya, minta maaf ya. Siapa yang siap jadi model yang dipraktekkan, yang jadi mayat. Tidak ada apa-apa Bang, walaupun bukan orang, mamanya pakai boneka, mamanya dapat ya. Saya cuma intermisu aja, kuyon aja siapa yang siap. Walaupun waktu dulu itu saya dipraktekkan. Ya tidak apa-apa. Ya kalau mau juga. Soalnya saya udah tapi saya kan ada halangan. Ya kalau pakai boneka juga tidak salah ya. Sekali lagi saya mohon maaf untuk minggu depan kita tunda untuk minggu berikutnya. Karena minggu depan saya ada acara akikah ponakan di Kediri sini. Ini baru juga hilang kemarin. Jadi saya sama mertua suruh kosongin minggu tanggal 3. Jadi marah mertua nanti bahaya. Sudah dikasih anaknya. Goyang. Mertua saya tidak marah. Oke. Gitu aja mungkin. Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan segala niat hajat kita senantiasa diijabah oleh Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali qadri sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa tabdil lana biha jami'al hajat wa tahtuna biha mujaddi sayi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jami'il khairatil hayati wa ba'dal mamat ya Allah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana ya Allah wa talamidana ya Allah, khususan ila majlisil ilmi al-hasanah. من أهل العلم والخير من أهل العلم والخير من أهل العلم والخير والتقى وأهل الاستقامة وأهل القرآن وأهل العبادة وأهل الصلاة وأهل لا إله إلا الله محمد رسول الله وأهل السنة والجماعة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والخير اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.